Kalau syarat-syarat supaya bisa di-franchise-kan oleh Nilam itu apa sih? Pertama, brandnya sudah harus buci. Jadi kayak misalkan outletnya paling nggak udah punya 10, 15 gitu ya. Atau brandnya tuh well known gitu. Terus yang kedua, dia juga kalau bisa ownernya itu emang yang ngerti secara operation dan strategi. Gitu. Yang ketiga, yang pasti hakinya Bang. Hakinya. Beres. Karena banyak banget, kadang orang sudah punya 5-10 outlet datang ke saya, ternyata hakinya bermasalah. Sedangkan franchise ini kan yang kita kembangkan adalah IP-nya, ya, intellectual property. Ya, saya kedatangan seorang tamu junior saya, tapi wow, dalam bisnis mengeksplor jauh lebih banyak dari saya. Saya menyebutnya Ratu Franchise, ya, Nilam Sari Sahadewa, gitu ya namanya? Benar, Pak. Sahadewa itu nama apa sih? Nama suami sebenarnya. Oh gitu. Nilam Sari aja namanya. Nilam Sari aja. Nilam Sari. Oke, terkenal dengan Baba Raffi ya? Benar. Ya, walaupun Baba Raffi itu, aduh, agak-agak gimana gitu ya? Benar. Ya. Dan saya nggak pernah tahu ya, kalau ternyata Baba Raffi itu sekarang pemiliknya 2 orang. Benar, benar. Jadi memang kita mulai Baba Raffi itu kan dari 2003 ya Bang ya? Di Surabaya? Surabaya. Dan Raffi itu nama anak. Nama anak. Pemiliknya adalah saya dengan waktu itu my ex-husband. Yes. Kita partner bisnis. Alhamdulillah Allah baik banget. Kita growing luar biasa pesat sampai ke 10 negara. Tapi tahun 2017 kita harus divorce gitu kan. Iya, kadang ya namanya hidup ya Bang ya. Tapi 2017 kita kemudian decided bahwa oh ini PT yang lama harus ditutup. Jadi beliau membuat PT baru, saya buat PT yang baru juga. Dengan sekarang PT saya, PT Sari Kreasi Boga. Nah, Sari sendiri nama saya ya, jadi biar orang juga lebih jelas. Dan di situ kemudian kita membagi wilayah menjadi 2. Saya The brand Baba Raffi? Yes, the brand kita bagi area operation judulnya. Nah, saya handle dari Aceh sampai Jogja, Solo ke timur itu beliau. Gitu. Kalimantan kita bagi 2. Ada areanya. Itu nggak banyak orang tahu ya? Sebenarnya sih sudah kita umumkan di media, sudah tercantum juga di putusan Gonogini, bahkan dikuatkan dengan putusan perusahaan, terus juga ketika bahkan kemarin kan kita IPO ya Bang ya, itu juga menjadi salah satu klausul yang OJK sendiri juga kemudian mempertanyakan dan ditegaskan. So far memang maksudnya sudah sudah aman dan memang sudah kuat gitu ya. Jadi memang saya memegang dengan PT Sari Kreasi Boga dengan wilayah dari Aceh sampai Jogja. Begitu. Oke. Berapa outlet sekarang Baba Raffi? Alhamdulillah total 1.300 outlet. Kita dari 10 negara. 10 negara? Yes. Kita di Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura. Terus di Belanda juga ada 1. IPO-nya berhasil kemarin ya Nilam? Alhamdulillah Bang. Ya, saya nggak terlalu ngikutin tuh, tapi saya wow, Baba Raffi IPO. Nah, jadi sebenarnya perjalanannya 2017 ketika saya harus mulai dari nol lagi PT-nya ya Bang ya. Itu kan kayak terseok-seok ya, banyak drama lah itu di tahun 2017. Tapi kemudian saya ketika berusaha menyelesaikan masalah baru sadar sesuatu. Oh, ternyata saya ini bukan tipe orang yang main sendiri. Tipenya harus punya tim, harus punya partner gitu kan. Nah dari situ kita mencari partner. Alhamdulillah 2019 kemudian kita ada satu partner yang tertarik. Setelah beberapa partner ya Bang ya kita nggak cocok. Kita ada satu partner. Due diligence-nya lumayan cepat. Sebenarnya dia tuh tertarik ketika saya sebelum pisah PT itu tadi. Tapi waktu itu kan karena PT-nya masih belum pisah. Bagi dia, waduh ini rumit nih masalahnya gitu ya. Tapi pasti orang menghindar ya? Pasti menghindar, benar. Tapi beliau sudah tahu keadaannya. Nah setelah 2017 sampai 2019 kita sempat ketemu lagi. Ketika ketemu akhirnya dia melihat oh ini kok sudah clear semua masalahnya mungkin ya. Terus udah siap lari. Nah akhirnya kita agree, yaudah kenapa nggak kita coba untuk due diligence gitu ya. Dan saya bilang, tapi saya mau istirahat dulu ya. Saya bilang gitu. Saya mau istirahat karena waktu itu kan kayak gimana ya Bang ya. Mental, emosional, exhausted. Jadi kayak aduh saya nggak mau kalau ada orang yang masuk, biasanya kan bawa investment. Tapi kemudian nanti kan kita bakal di lock
dan bakal suruh lari kan sesuai dengan target proyeksi yang udah kita buat. Saya nggak bisa jujur. Sementara mentally waktu itu belum siap. Bener, saya capek banget dan belum bener-bener ada waktu untuk istirahat karena 2017 itu saya punya banyak utang banget gitu ya. Terus ibu meninggal, kan saya anak tunggal bang gitu ya. Jadi kayak saya baru divorce, ibu meninggal, utang banyak banget. Itu ya? Waduh, gak karu-karuan. Allah itu kalau menguji begitu nih bang. Tapi habis itu, iya, bang. Ya, setelah cobaan itu biasanya ada sesuatu yang jauh lebih baik. Terus. Nah, setelah itu saya mau istirahat dulu setahun lah gitu kan. Tapi setelah setahun kalau saya disuruh perang lagi, hayo gitu. Nah 2019 saya ingat banget bulan September kita ketemu. Terus saya bilang juga kamu bisa offer apa on the table gitu kan. Jangan cuman saya sebagai company dan saya udah punya brand yang lumayan cukup orang ngerti gitu kan. Kamu bisa kasih apa? Nah di situ partner saya kemudian ngomong kalau saya kuatnya adalah di food supply chain. Food supply chain. Oh, kalau food supply chain itu gimana? Saya masih belum ngerti ya waktu itu karena dunia saya tuh bener-bener saya juga baru sadar. Wah, dari 2003 saya mulai bisnis, kok ternyata saya tuh main cuman bener-bener fokus saja di franchise. Saya tuh kayak pakai kacamata kuda nggak lihat kanan kiri gitu ya. Nah, setelah saya ngobrol, oh food supply chain nih bagus kalau kita ngejar atas, ngejar revenue gitu ya bang ya. Tapi in terms of margin sebenarnya kan kecil ya. Nah bagus banget tuh kalau di-combine sama franchise. Franchise tuh kan secara revenue nggak terlalu gede, tapi marginnya gede banget kan bang. Ini bakal jadi perpaduan yang oke. Nah franchise sendiri setelah kalau kita udah deal, kan kontrak 5 tahun. Bahan bakunya itu kan jadi food supply chain. Sebenarnya jadinya kan saling ya bang ya. Nah di situ ya udah deh, ayo gitu kan. Itu cepet banget bang. Padahal dari 2017 saya tuh yang tiap hari bangun tidur tuh kayak ya Allah kok gini amat ya hidup ya tiap hari kayak cuman ngejar bayar utang capek banget ya Allah gitu kan. Kayaknya nggak gini deh, hidup tuh nggak gini harusnya. Saya tuh udah trauma, saking traumanya tuh kayak gini amat ya. Tapi ternyata 2019 bulan September kita ketemu, Desember bang tanda tangan. Dan abang itu kan 2019 ya, 2020 setelah saya tanda tangan, corona bang. Jadi kayak, apa ya, Allah tuh saya cuman gini, ih Allah tuh serem banget ya. Gitu. Ternyata kalau Allah tuh mau ngasih, masalah tuh bener-bener dilepas semua. Dan saya nggak tahu kan yang namanya 2020 tuh bakal ada corona. Jadi gak ada yang tahu. Dimana 2020 tuh semua orang kan merana ya bang ya, susah. Saya justru lagi istirahat bang. Nah itu yang saya sampai merinding ya sebenarnya kalau ngelihat tuh kayak oh mungkin maksudnya Allah nyiapin buat ini ya apa kan ketemu orang yang tepat tuh juga nggak mudah ya bang ya. Udahlah saya istirahat bang setahun, semua orang nangis teriak-teriak, utang itu kan utang udah beres ya alhamdulillah, cuman company zaman corona itu kan pasti suffer ya. Ternyata dipegang oleh partner saya, kita malah growing sampai 10 kali lipat bang. Di zaman corona? Di zaman corona, karena food supply chain-nya jalan banget. Untuk bansos, untuk keperluan-keperluan, kan banyak orang yang order dalam jumlah besar ya waktu zaman corona. Jadi kayak, ih kok serem banget ya. Dan ketika istirahat, alhamdulillah saya nggak ada masalah tentang uang gitu. Jadi kayak, ya suami saya cuman, makanya Tode sabar. Ya sabar tuh susah, tapi Allah tuh pasti tahu saat yang terbaik. Jadi kayak serem banget. Wow luar biasa. So, what do you learn ya? Saya kan banyak sharing di seminar-seminar ya. Yes. Memang tidak gampang. Saya menyebutnya husband and wife corporation tuh. Di mana suami istri membuat perusahaan bersama. Ya, gak gampang gitu, karena kan implikasinya bisa macam-macam tuh. Benar. Urusan perasaan berpengaruh di bisnis, urusan bisnis berpengaruh di perasaan. Benar. Dan Nilam mengalami itu ya, dan sangat dramatis saya pikir ya. 2003 mulai perusahaan sama sekali nggak mikir buat PT itu ya 50-50. Padahal udah diingetin nggak boleh buat 50-50 ya, tapi harus satu majority. 51-49 apa ya. Benar. Cuman zaman itu kan namanya halo cuma gerobakan mau dibawa kemana sih gitu kan, kayak kita juga mikirnya dan lagi gitu. Happy. Bener, lagi happy. Akhirnya
kok berkembang gitu. Nah benar, waktu pas kita pisah ternyata itu jadi major problem. Makanya harus ditutup dan kemudian masalah hakinya sendiri. Itu kan jadi PR juga ya. Gitu. Terus juga kemana-mana Bang akhirnya. Dan mungkin yang terjadi adalah waktu itu ya kesalahan dua belah pihak mungkin. Kesalahannya gini, waktu itu kita menikah kan muda banget ya Bang, 19. Orang tuh selalu gembar-gemborin kita as a couple planner. Padahal kita sendiri juga nggak ngerti apa itu couple planner karena maintaining one to another aja susah bener Bang. Di situ ada pembuktian diri yang belum kelar karena kita kan nikah dari 19 belum lihat dunia, sudah menikah itu kan kayak nggak ngerti yang dimau apa gitu ya. Terus yang kedua, kita pengen mengatur, padahal kita juga nggak tahu keahlian kita di mana karena masih terlalu muda. Terus yang ketiga mungkin sukses juga datang dengan sangat cepat ya. Kadang itu juga berbahaya. Jadi kayak kita jadi rasa sombong, kita paling pinter, paling yang paling ngerti bener. Nah 2017 tuh kayak Allah tuh mungkin kalau saya lihat lagi ya kembali ke sana. Pengen saya belajar sabar. Selama ini dikasih terus. Coba. Dikasih terus kenikmatan. Sabar. Bahkan ada satu titik Bang waktu itu. Jadi kalau pengusaha kan kita punya aset pasti cicilan ya Bang ya. Kan gitu kan. Saya tuh punya aset yang ya agak bermasalah gitulah. Karena ini masih dua belah pihak kan gitu. Saya yang harus nyicil sesuai dengan gono gini. Tapi kan saya nggak ngerti itu bakal jadi punya saya atau enggak. Tapi kan itu karena sudah digono gini ya mau nggak mau harus punya saya kan Bang. Ya. Jadi kayak Allah tuh menekan saya di mana kayak poinnya itu adalah kalau aku mau aku akan mengambil semua. Gitu loh. Kamu percaya nggak sama aku? Ngomong percaya itu kan mudah ya Bang. Tapi bener-bener percaya lillahi ta'ala dan ya udah kalau ini punya aku kalau enggak ya udah itu tuh nggak mudah. Iya. Dan itu kayak saya tuh mau diajarin sabar, satu kata yang kayak klise banget tapi aduh gampang diucapkan tidak gampang dilakukan ya. Benar. Lagi darahnya Surabaya lagi. Itu dia Bang, senggol bacok Bang. Surabaya. Senggol bacok. Bonek. Masih ada ini katanya, masih ada persoalan sampai sekarang ya. Masalah. Ya. Saya nggak tahu apa lagi ya karena agak. Iya. Sebenarnya sih kalau dibilang persoalan karena kita masih di bisnis yang sama gitu ya Bang ya. Dengan brand yang sama. Iya, pasti 1-2 hal ada. Ada gesekan. Ada gesekan. Mencoba untuk menyelesaikan sebaik mungkin gitu ya. Saya juga nggak pengen, bener kata Abang. Kemarin kan kita di satu acara ya Bang ya, banyak lah kemarin diajarin Bang Helmi. Cuman, sorry loh ya. No, it's okay. Tapi kadang gini Bang, apa ya? Mungkin posisi kita kan juga udah lumayan punya posisi. Kadang justru saya tuh nggak ada yang ngomongin gitu Bang. Kan Bang Helmi menang jam terbang, gitu kan, menang experience juga, pernah ngalamin hal yang sama. Jadi kadang yang Bang Helmi omongin benar gitu. Mencoba merangkul masa lalu ya Bang ya, gitu. Mencoba berdamai. Jadi tadinya itu yang orang Surabaya Bang tahu kan gitu. Ada gunanya. Tapi setelah saya pikir iyalah buat apa gitu kan, buat apa. Jadi ya mencoba sebaik mungkin menyelesaikan dengan baik gitu ya. Kalau emang bisa diselesaikan dengan baik ya udahlah gitu. Kalau nggak usah diramein juga buat apa. Habis energi Wulan. Benar. Saya kan pernah bikin quote yang jangan mengenang masa lalu, jangan mikir juga masa depan karena masa lalu udah lewat, masa depan kan belum pasti. Benar. Berpikiran ini aja. Saya kan begitu loh sekarang. Saya ya Nilam tahu, saya juga ngalamin up and down gila lah ya, gagal, ditipu, pilkada kalah 3 kali. Di rute TVRI dipecat, tapi itu membuat saya makin matang tuh. Benar. Saya nggak pernah noleh ke belakang tuh. Benar. Saya ngerjakan hari ini. Ya kan? Masa depan itu hasil dari apa yang kita lakukan hari ini kan. Benar. Saya nggak mikirin juga tuh.
benar. Nilam nggak Benar. percaya, orang banyak nanya saya, Mas Helmi ambisinya apa? No, I have no ambition anymore. Pokoknya kerja keras, kerja baik, bantu orang, insya Allah rewardnya ada. Mencapai titik itu ini ya Bang ya. Oh, you can do it. Nggak ada gunanya lah. Thank you. Oh, ada guna lah, udah Iya. maafin masa lalu, maafin. Iya. Ya, walaupun sorry ya kalau saya mengatakan bahwa kadang-kadang apa mantannya Nilam yang juga dekat sama saya itu lebih identik tuh dengan brand Baba Rafiq. Benar Kamu sekali. sadar itu ya? Benar. Iya, orang Baba Rafiq itu dia gitu. Benar. Orang kaget, ternyata ada perempuan ini gitu. IPO lagi. Karena memang dulu atau di awal kan saya dibesarkan dari tradisi Jawa, Bang. Iya. Nah, Jawa ibu saya tuh selalu ngajarin saya perempuan tuh melayani. Ya udah, yang saya lakukan 14 tahun tuh adalah ya kalau emang panggungnya bisa dikasih ke suami kenapa enggak Iya. gitu kan. Sampai akhirnya, nah ini juga kayak awakening moment gitu ya Bang ya. Saya baru realize saya ini istrinya seseorang, ibunya seseorang, bosnya seseorang, tapi Nilam sendiri ini nggak ada jati dirinya. Nah itulah kadang saya juga yang mungkin sebagai perempuan kita nggak bisa juga gitu kan Mas ya, menyerahkan diri kita ya, melayani itu nggak bisa juga, kita harus punya jati diri itu sih. Tapi itu juga salah saya karena memang mengiyakan 100% gitu kan. Jadi ya mulai sekarang harus mendahulukan diri sendiri dulu ya Bang ya. Cari dulu identitas diri sendiri, Nilam ini siapa sih gitu kan. Nah, itu. Ya itu kan orang berbeda-beda ya. Melayani juga nggak salah, ya kan? Tapi being independent woman juga nggak salah. Ya, atau being independent woman yang melayani. Ya, karena bagaimanapun kan begitu aturannya ya. Saya belajar banyak juga lah. Saya dengan istri saya juga udah mulai bisnis. Lucu kan saya ceritain. Saya nggak ikut-ikutan lah. Dia bikin kampung Febri, saya nggak ikut-ikutan. Tapi dia rame nanya ya bersejam. Bang, Apa? sukses rame. Oh iya. Dan she learn a lot. Yes. Karena istri saya itu kan dulu eksekutif ya. Sampai pernah jadi CEO Presdir gitu. Saya bilang sama istri saya, nggak gampang. Orang yang sukses jadi Presdir, CEO di perusahaan-perusahaan besar, kalau bikin sendiri belum tentu jalan juga gitu. Nah sekarang dia ngalamin. Kepentok-pentok, dia ngeluh. Nggak, pegawai yang dia latih keluar gitu. Saya ketawa-ketawa aja. Karena sistemnya belum ada ya. Ibu harus bangun semua mulai dari ya. baru. Benar. Kalau masuk ke perusahaan yang udah jadi kan tinggal dijalanin aja gitu. Iya. Dan sekarang akhirnya Nilam menjelma menjadi, saya bilang ratu franchise ya. Trauma loh Bang, sempet Bang. Kenapa? Karena waktu dulu itu kan bagaimanapun saya besar dari franchise ya. Orang taunya adalah kita itu as a franchise. Ada satu titik di mana di pameran ketika kita ya masih rame, masih panas ya. Ya biasalah kita kan saling mencari masalah satu sama lain waktu itu. Saya sempat tuh ya Allah waktu itu ya. Saya malu banget kalau inget tuh sekarang. Kayak pameran. Karena ya ada satu hal gitu ya, akhirnya kita jadi ribut, yang sudah disepakati nggak sesuai. Saya ngamuk ke outletnya, saya gebrak di depan semua orang. Itu saya habis tuh nyesel banget gitu ya. Karena membiarkan emosi bekerja dan harusnya nggak boleh begitu ya, harusnya kita strategik. Tapi pada saat itu jujur saya sangat kepepet secara keuangan. Mungkin yang kedua mental ya Bang ya, mental. Dan bagi saya hidup tuh pengennya adalah ya udah dong kalau kita agree ya kita sepakati gitu, sesuai dengan kesepakatan ya. Tapi kan ya namanya ego ya, kadang-kadang pasti ada gitu kan. Cuman dari situ saya udah nggak mau menjejakkan diri lagi di franchise. 2018 tuh saya ingat, 2018 sampai 2022 tuh saya udah nggak mau ngurusin franchise. Baru 2023 anak kantor ngomong, Bu, kayak Ibu udah harus turun gunung lagi deh Bu gitu. Saya bilang aku nggak bisa franchise karena saya kan secara mental ya Bang ya itu benar-benar down, jadi kayak aku nggak bisa franchise, aku nggak bisa. Padahal saya lagi menjalankan consulting franchise juga, tapi kan ini beda ya, nggak ada brand Baba Rafiqnya as a consultant gitu kan.
enggak Bu, Ibu bisa. Saya tuh udah waktu pas mau masuk turun ke bawah mimpin anak-anak lagi, itu saya kayak gemeter, ketakutan gitu ya, nggak percaya. Tapi ya bener ya Bang ya, namanya jam terbang nggak bisa bohong ya. Jadi kayak aduh, kalau saya ngurusin Baba Raffi ini kepentok kanan kiri nih gitu kan. Ya udahlah, kenapa nggak klien-klien saya yang udah saya jadiin klien gitu kan. Aku masukin aja kita buat yang namanya brand agregator ekosistem. Brand agregator ekosistem under SKB untuk kita bantu. Sistemnya kita buatkan, legalnya kita bantu gitu ya, bahkan SOP-nya, perhitungannya dan lain-lain itu kita bantu, dan kita ikutin di dalam, kan masalah mereka yang utama sebenarnya mau ekspansi kan Bang, pameran, scale up, dan iklan gitu ya, dan everybody pada happy sih alhamdulillah. Dan itu ya udah ngambil comot brand A, brand B, brand C, cepet aja. Invest juga? Enggak, kita enggak invest. Jadi bener-bener kita, kalau mereka butuh uang dicarikan investor gitu? Enggak, saya nggak masuk sampai sana. Saya carikannya, saya jualkan. Karena dijualkan itu kan sebenarnya mereka dapat duit yang lumayan gede Bang. Franchise itu kan marginnya tebel ya Bang, dari franchisee. Nah jadi kayak satu brand aja ada yang satu pameran tuh minimum 20 lakunya. Dan saya tuh baru balik bulan Januari kemarin Bang. Juli, baru bulan Juli. Dan sekarang itu udah ada hampir 130 franchise. Cuma hanya dari 4 pameran. Dan dari iklan. Dari brand-brand yang sudah saya kembangkan. Jadi kayak ini aja mereka masih waiting list untuk pembukaan. Karena lokasinya banyak yang belum dapet ya. Jadi kayak, oh iya ternyata ya ini emang lahan saya. Cuman kan kadang itu kita meragukan diri kita sendiri ya Bang ya. Kayak, itu yang gak boleh. Iya. Ingat waktu saya di penjurian. Jangan pernah remehkan dirimu sendiri. Sekarang berapa brand bilang? Sekarang ada. Boleh disebut kok. Ada Street Sushi, terus ada. Street Sushi? Iya, Street Sushi. Baru nih kayaknya. Baru. Langsung kemarin dari acara dibungkus. Yang kedua ada. Sudah 30 outlet. Sudah 30 outlet ya. Terus ada Nasi Kulit Surga. Nasi Kulit, Haidar. Ya, Haidar. Terus ada kan ada kebab Turki sama smoky ya, smoky kebab. Terus ada Yaminku. Ada Stick 36, terus ada apa lagi ya? Makce yang kita Makce itu apa? Makce Padang. Iya. Oke. Saya kirim ya Bang, nanti harus cobain. Sedap. Nah, beliau tuh emang sebenarnya yang saya ajakin adalah pertama orangnya yang harus pintar Bang. Emang dia bisa tahan pressure. Secara strategik dan operation, karena kan urusan sama banyak orang tuh nggak mudah ya Bang ya. Gitu kan. Terus yang kedua, memang bisa gerak dan mau turun ke bawah gitu tadi. Terus brandnya juga sudah bunyi ya, brandnya di market. Itu harus ya. Harus. Ada satu lagi motor listrik Tangkas. Jadi motor listrik dia dealernya yang kita franchise-kan. Itu yang dari BUMN itu ya? Beliau orang Indonesia sih Bang, Indonesia? Orang lokal. Bukan di atasnya ada BUMN karya-karya itu bukan? Enggak. Punya ownernya namanya Don Papang. Luar biasa itu. Bantu distribusinya? Bantu untuk scale up dari pembukaan outletnya. Jadi franchise dealer motor listriknya, titiknya kayak gitu. Wow. Terus ada juga klinik kecantikan. Oke, ini kebetulan knowledge. Mungkin penonton saya kan banyak pengen tahu. Kalau syarat-syarat supaya bisa di-franchise-kan oleh Nilam itu apa sih? Pertama, brandnya sudah harus bunyi yang tadi saya bilang. Jadi kayak misalkan outletnya paling nggak udah punya 10, 15 gitu ya. Atau brandnya tuh well known gitu. Contohnya, sate RSPP Bang, lupa. Baru tadi makan. Udah deal? Sudah. Wah itu closingan saya paling banyak Bang. Karena sate RSPP itu memang sudah dari 1960. Jadi udah legenda ya Bang ya. Ketika pameran, aduh closingnya tuh enak banget. Dan di sini ketika pameran. Udah close 60? Satu pameran 20 Bang, 20? minimum. Belum lagi dari iklan. Itu Okay. Dan maksudnya as a personal ownernya juga oke banget Bang, humble banget orangnya. Terus yang kedua, outletnya selain banyak ya, brandnya bunyi. Terus dia juga kalau bisa ownernya itu emang yang ngerti secara operation dan strategi. Gitu. Yang ketiga, yang pasti hakinya Bang. Hakinya. Beres. Karena banyak banget. Kadang orang sudah punya 5-10 outlet datang ke saya, ternyata hakinya bermasalah.
Sedangkan franchise ini kan yang kita kembangkan adalah Brandnya, IP-nya, ya, intellectual oke. property. Nah di situ jadi masalah juga nanti ke depannya. Harus sudah secure, sudah terbit keluar, bukan Oke. pendaftaran, baru kita franchise-kan. Kalau mereka mau minta di-franchise-kan, kesulitan dalam keuangan apa yang harus dilakukan oleh Nilam? Kesulitan keuangan apa dulu? Misalkan kalau outletnya nggak perform, kita nggak bisa. Karena at the end outletnya harus sudah perform dulu. Tapi misalkan nih cash flow-nya berat karena dia harus invest gudang, harus invest tempat training, harus invest bahan baku. Nah itu beda ya. Itu bisa dicarikan? Bisa. Tapi kembali lagi biasanya sih kita akan bantukan develop sistemnya, yang kemudian through franchise. Nah franchise ini sendiri kan sebenarnya marginnya tebel ya Bang ya. Itu salah satu cara mereka sebenarnya bisa juga gain cash gitu ya dalam waktu yang sebenarnya nggak terlalu lama, dan itu mereka tidak harus melego saham atau apapun. Jadi benar-benar masih 100% punya mereka. Itu kalau saya cara terbaik yang biasanya saya berikan jalan keluar. Pameran franchise-nya bikin sendiri? Enggak Bang, ikut. Jadi ada pameran franchise, pameran food, pameran golf Bang, golf company BUMN tuh biasa saya ikut. Itu juga lumayan tuh karena direksinya semua yang datang. Oh gitu ya? Iya. Mereka yang beli? Saya bilang kadang, Pak buat CSR, program entrepreneurship, atau kalau enggak kan banyak kadang direksi yang pengen cari bisnis untuk masa tua gitu, atau anaknya. Banyak yang ngambil. Hebat juga tuh, nggak kepikir tuh. Banyak cara Bang, banyak cara. Banyak cara. Ya kita kan pengusaha 1001 ya Bang, kayak Bang Helmi lah, semuanya kan ada caranya. Ada caranya, iyalah. Yang penting happy bantu orang ya. Kembali lagi satu lagi, sekarang partneran sama Bang Helmi. Bang Helmi ternyata punya brand banyak. Ayo Bang, mana Bang yang bisa kita kerjain? Semoga jalan nih. Insya Allah ada kopi es ya Bang, sama kopi es ya. cuci sepatu Indonesia. Yes. Wah itu keren tuh kalau Nilam udah turun. Insya Allah Bang, Insya Allah. Insya Allah. Mau target berapa nih Nilam? Wah kalau kopi es memang investasinya lumayan Nggak, gede. maksud saya mau target megang berapa brand atau berapa outlet nih? Pengennya tuh brand yang bunyi ya Bang ya, yang bunyi. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak, 10 aja kalau yang bunyi semua ya. Wah itu udah oke banget. Karena kadang pemilik lokasi Bang, kalau brandnya nggak bunyi, mereka juga nggak mau. Apalagi kalau kita ngomong, let's say kayak Cibis ya di daerah Cilandak Park, atau kalau nggak kayak di Citos gitu ya. Kalau brandnya bunyi, mereka kasih. Iya, benar. Unsur promosi menjadi sangat penting ya. Benar. Untuk membesarkan brand. Benar banget. Nah kembali lagi kadang yang orang nggak sadar adalah ketika kita ngomong franchise, kita harus berpromosi untuk franchise-nya Bang. Jadi bukan untuk produknya. Ini dua hal yang berbeda. Kalau kita go franchise ada 2 market. Satu market untuk franchise-nya, satu untuk produknya. Yes. Dua-dua harus jalan dong. Harus jalan. Produknya dulu harus jalan untuk supaya franchise-nya laku. Benar. Contohnya kayak kita misalkan mau kencengin franchise, ya berarti yang diupload testimoni franchisee gitu ya. Mungkin pada saat lagi training, mungkin pada saat lagi opening, pada saat misalkan tanda tangan agreement, kayak gitu-gitu. Itu yang diposting? Iya. Benar. Terus, sudah BEP berapa lama gitu. Sehari omsetnya sekian. Punya tim sendiri? Ada Bang. Belajar dari Bang Helmi dong, harus punya tim, harus fokus. Iya. Oke. Jangan lupa satu hal lagi ya, bahwa ownernya juga perlu digarap personal brandingnya. Benar. Ya, biar dapat trust. Kalau minta tambahan investasi orang percaya. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau nongol. Sebenarnya ngerugi kamu. Saya kan banyak ngomong tentang personal branding. Gitu. Kayak Raffi itu kan yang muncul kan personal branding dulu. Begitu personal branding yang meyakinkan, ya kan, semua produk ditawarin ke dia tuh. Benar. Dia buka apapun laku. Benar. Sekarang Nilam Sari juga udah mulai personal branding dan nongol nih. Siap Bang, habisnya dikerjakan dengan serius. Kemarin sambil jalan aja. Tapi ngelihat Bang Helmi iya sih, maksudnya kayak apa ini? Saya melihat banget ketika saya sama Bang Helmi, semua orang tahu Bang Helmi, tahu reputasi Bang Helmi, pengen dapat sesuatu dari Bang Helmi, jadi kayak iya ya, personal branding harus. Iya, karena kita pelihara ya. Iya, benar. Ya, jadi saya sih pelihara betul lah. Pokoknya niatkan nggak menzolimin orang, nggak menipu orang. Benar.
niatkan membantu orang gitu. Dan Benar. kita tunjukin gitu. Benar. Kalau kehadiran kita memang bermanfaat untuk orang lain. Benar. Ya, jadi Nah, ini saya langsung dapat gurunya. Suhu. lah, saya juga belajar banyak deh kamu. Oke, berikutnya mau brand apa lagi nih? Artinya semua nggak cuman makanan minuman ya? Iya. Hmm. Saya tuh sebenarnya yang lagi saya bidik banget, Bang, itu klinik kecantikan. Kenapa? Karena kalau klinik kecantikan itu marginnya besar. Dan sekarang siapa yang nggak butuh klinik kecantikan ya, Bang ya? Betul. Dan itu udah kayak lifestyle, jadi udah nggak rasional seperti makanan. Kalau makanan kan ibaratnya kehitungnya ada hitungan Ada banget takarannya, ya, takarannya. ya. Tapi kalau klinik kecantikan tuh udah lifestyle gitu ya, terus permainannya udah beda gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pendidikan, Bang. Saya lagi nyari banget. Pendidikan siapa yang nggak butuh? Dan kembali lagi banyak banget market di franchise, ibu bapak yang datang, mereka cari pendidikan yang mereka feel good gitu untuk buka kan, Bang. Karena kan itu kayak ya menebar pahala gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu bagus juga. Terus yang ketiga, saya pengen banget sebenarnya saking banyaknya bingung ya, Bang. tapi sebenarnya bisnis sekarang tuh kayak sabun tau gak sih, Bang, kayak skincare gitu, toko-toko gitu tuh juga yang macam-macam campurannya ataupun spesifik brand sendiri ya, itu tuh cukup menarik. Jadi itu juga menjadi inceran saya gitu. Karena kalau makanan kan ya saya udah basicnya makanan udah tahu gitu. Tapi kalau yang hal baru nih yang menarik tuh sebenarnya, kalau paling menarik ya pendidikan. Wow. Karena orang kalau ibaratnya mau investasi di pendidikan kan nggak mikir ya, Bang. Itu buat anaknya. Kadang malah lebih ke supaya mereka dapat status sosial juga kadang-kadang. Saya punya nih, nanti itu di luar kita ngomong lagi. Siap, boleh, Bang. Keren tuh, Bang. Bang Helmi ini semua ada loh. Situ ya murid-murid saya aja ya yang ngajak saya bergabung. Ya. Minta dimentorin, kadang ada aja. Kerja saya itu memang menghubungkan ya. Antara yang butuh, ya kan, dengan yang lagi menawarkan. Benar. Gitu. Ya, connect the dots saja lah. Benar. Enak lah. Benar. Tinggal ya. Ini benar-benar rezeki ketemu Bang Helmi langsung. Nilam ada ini. Padahal saya kadang kalau mau ketemu orang itu harus, ini ownernya siapa ya? Ini orangnya ngerti aku nggak ya? Tapi bener, Bang, dengan personal branding, people lebih trust ya, Bang. Ini the branding, makanya harus dibangun lah. Benar. Ya, dulu saya kemarin ada beberapa murid saya, coach product branding, corporate branding, atau personal branding mana yang duluan? Saya bilang tiga-tiganya harus digarap. Semuanya ya. Ya, Elon itu orang tahu dia bikin PayPal, bikin Tesla, bikin SpaceX ya. Habis itu kan dia bisa beli apa aja pun, bisa menawarkan apapun, orang percaya. True. Karena orangnya udah dikenal, udah punya reputasi. Benar. Dan reputasi juga menjadi satu hal yang penting. Ya. Saya belajar hari ini. Oke, sedikit personal. Kalau abang kita yang sekarang ini terlibat di perusahaan? Enggak. Nah, yang lucu adalah kalau dulu kan sama-sama di bisnis ya, Bang. 24 jam yang diomongin bisnis terus. Agak trauma juga, kenapa? Karena akhirnya jadi berkompetisi, nggak ada yang mau kalah. Terus juga ketika sudah malam, ibaratnya di tempat tidur, ribut ya bawa ribut. Kita lagi nggak enak, perasaan nggak enak juga dibawa nggak enak gitu kan. Nah dari situ mungkin saya berdoa sama Tuhan gitu ya. Ya Allah, kayaknya kok nggak cocok ya kalau yang sama gitu kan. Nah alhamdulillah suami yang sekarang itu beliau di IT. Yang beda jauh banget. Beda jauh banget. Jadi yang lucu kadang kalau saya cerita apa gitu kan, terus dia ngasih nasihat, Mas tahu apa gitu. Sama kalau dia ada masalah saya omongin gitu. Alah kamu tahu apa, benerin internet aja nggak bisa. Tapi itu jadi lucu, Bang. Jadi kalau pulang ke rumah, jadi kayak, tahu nggak sih kalau ini tuh begini. Jadi sama-sama mungkin jadi nggak bersaing ya. Karena jujur Bang, nggak tahu ya Bang. Mungkin kalau Bang Helmi kan orangnya sudah sangat open ya Bang. Tapi di Indonesia itu banyak banget
in my opinion ya Bang, kadang laki-laki tuh nggak bisa menerima kalau perempuan tuh juga bisa maju gitu. Banyak Bang, banyak nggak maju. Nah jadi mungkin saya trauma gitu kali ya. Saya trauma gitu kan. Dan kali ini saya nggak mau lagi mengalah. Maksudnya mengalah itu dalam arti saya mau mencari Nilam tuh siapa. Karena saya kan 19 sudah menikah Bang. Saya nggak pernah menjalani kehidupan seorang Nilam tuh siapa. Saya kerja buat suami, kerja buat anak, sebagai anaknya, menyenangkan orang tua. Sekarang nih saya pengen hidup untuk diri saya. Gitu. Tapi abang kita ini bisnis juga? Bisnis. Oh, dia punya perusahaan sendiri? Iya. Ya tapi gitu ya lah memang kodratnya. Iya. Memang bahwa. Paham. Tapi beliau ini loh Bang, beliau tuh orangnya alhamdulillah ya. Gak pernah ngelarang. Good. Tapi maksudnya kalau kita masih di jalur yang benar ya gitu. Selama saya ngomong, saya jelasin, maksudnya saya megang banget kan. Megang ini dalam arti kalau dia nggak nyaman ya saya harus berusaha membuat dia nyaman dan naruh dia dengan posisi yang bagaimanapun kan pemimpin ya. Benar. Sama halnya ketika beliau ada apa. Nah itu saya belajar Bang. Kalau dulu tuh saya nggak pernah belajar komunikasi seperti itu Bang. Kalau dulu tuh keras-kerasan bentrok gitu. Tapi kalau sekarang saya sampai bingung. Kadang kan saya sebel sama dia ya. Pasti ada ya rumah tangga ada apa gitu. Tapi kadang tuh ketika saya sebel, beliau tuh berusaha banget untuk nenangin saya dulu, dipastiin bener nggak kamu oke, kamu udah oke, bener. Nah itu saya kan yang kok nih orang very thoughtful ya, kok sensitif gitu kan. Saya nggak mikir Bang ada laki-laki kayak gitu. Saya mikir laki-laki tuh yang wah gitu. Nah tapi dari situ akhirnya kan kita megang trust ya Bang, megang banget. Ya. Komunikasi saling percaya itu penting ya. Nah itu dia, belajar dari Bang Helmi dan istri. Oh iya, ternyata dua-duanya sama-sama bisa ya Bang ya. Cuman dan kami dua-dua akuntan loh. Kami dua-duanya akuntan. Hebat. Dua-duanya anak bungsu. Wih. We have so many things in common. Ya dikelola lah ya. Iya. Marriage is like is adjustment. Yes. Bukan menang-menangan, maksudnya nyocok-nyocokin tuh. Benar. Kan nggak ada orang-orang kembar identik aja ada perbedaannya kok. Benar Bang. Benar. Kok jadi penasihat perkawinan saya? Segala macam. Jam terbang Bang berbicara. Jam terbang. Oke Nilam, sukses ya dengan bisnisnya. Makasih Bang. Semoga kita bisa juga saling berkolaborasi dan saling belajar. Siap. Saya belajar banyak dari Nilam. Enggak lah Bang. Saya yang belajar. Makasih banyak udah semoga diajak. Suatu saat kalau kolaborasi kita terjadi dan menjadi sesuatu yang baik. Siap. Yang penting jangan pernah niatkan untuk berbisnis, jangan pernah niatkan untuk menzolimin orang, ngerjain orang, nipu orang. Semuanya harus diawali dengan sebuah niat baik. Trust me. Amin. Siap Bang. Oke, kita berharap banyak sekali yang kita dapat ya. Dan kalau Anda butuh Nilam Sari, ya bisa DM saya aja atau ke Nilam Sari juga. Akunnya apa IG-nya? Nilam Sari _Sahadewa. Sahadewa ya. Yes. Langsung DM aja. Ya, jadi memang langka betul nih perempuan yang sangat menguasai bidang ke-franchise-an. Karena itu banyak orang punya ide tapi untuk scale up itu tidak gampang. Ya. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.